Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terabelnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tahulah sunnatullah wa asfi'i sayi'atan hasanatan tamkuha kharijina sambuhurin hasanah. Alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Malam hari ini kajian akidah kita akan membahas bagaimana hari kebangkitan, ya, Yaumiddin, ya, hari pembalasan, bagian daripada kajian iman kepada hari akhir yang pada kajian sebelumnya kita dapat pahami bahwa setelah beriman kepada Allah, ya, di antaranya yang menguatkan seorang hamba itu mau menjadi orang yang taat, ya, sebab dia memiliki rasa iman kepada hari akhir yang benar. Baik, iman kepada hari akhir yang benar ini menjadi penguat setelah beriman kepada Allah, ya. Seluruh yang kita lakukan di dunia ini kita ingin bernilai amal kebajikan, amal soleh yang manusiawi. Manusia menghendaki, mengharapkan balasan, kan begitu? Manusia menginginkan amal perbuatannya kelak berbuah pahala. Oleh karenanya kajian akidah, ya, keyakinan yang berkaitan dengan itu dan peristiwa apa saja, keadaan apa saja itu harus kita pelajari dengan benar, ya. Tidak hanya menghafal apa ya, rukun-rukun iman secara kulitnya, istilahnya, ya, kulit-kulitnya saja, tapi tidak mendalam, tidak paham, ya, sampai pada hakikatnya, sampai pada secara detail, ya, apa saja yang berhubungan dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah, ya, terus berpegang teguh menapaki sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, dalam kitab Tahdzib Syarah Aqidah Thahawiyah, ya, yang kita kaji malam hari ini,
diterangkan bahwa kita harus mengimani hari kebangkitan dan pembalasan amal perbuatan kita ya di dunia. Juga kita meyakini hari kiamat, kita mengimani penyingkapan amal-amal perbuatan. Jadi amal itu diungkap oleh Allah, motifnya apa, mana yang termasuk ikhlas gitu ya, mana yang riya ya. Yaumul hisab juga ya, hari perhitungan. Nah, itu. Kemudian juga kita mengimani pembacaan catatan amal, bahwa amal-amal kita selama hidup di dunia ini ada tertulis dan dibacakan dan diberikan catatan itu, berujung apakah memperoleh ganjaran atau malah siksa. Kita juga mengimani akan meniti sirat ya, jembatan yang kecil ya. Kita juga akan mengalami proses di mizan, ditimbang di hari kiamat kelak. Kemudian juga ada haud ya, ini apa itu? Telaga Al-Kautsar yang dijadikan Allah kemuliaan, dan ada pertolongan syafaat ya, itu deskripsi apa singkatnya. Maka secukupnya waktu kita malam hari ini karena kitabnya cukup tebal ya. Kita mulai ya, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Secara fitrah keislaman ya, tauhid, akal sehat itu pasti ya menerima ya Allah sebagai sang pencipta dan kemahaadilan, kebijaksanaannya, hikmahnya, nanti Allah akan memberikan balasan ya, itu sudah fitrah, di mana Allah menerangkan di dalam kitab-kitabnya yang mulia, kemudian menegakkan dalil ya, sekaligus menyanggah orang-orang yang mengingkari. Jadi Al-Quran ini hujjah, burhan, sebagai apa? Pembukti kebenaran ya. Bahwa para nabi seluruhnya bersepakat tentang al-iman yaumil akhir. Nabi seluruhnya sepakat adanya iman, adanya keyakinan, kepercayaan kepada hari akhir ya. Karena iman kepada Roh itu sudah umum di kalangan Bani Adam ya, sudah umum ya. Bahkan secara atau berdasarkan insting sudah begitulah otomatis, bahwa mereka semua mengakui adanya Roh ya. Gak mungkin ya menafikan adanya Allah ya, pada dimensi mengakui adanya Allah itu semua sepakat, kecuali yang menentang sedikit ya, Fir'aun misalnya.
Nah ternyata berbeda dengan atau lain halnya dengan iman kepada hari akhir. Ini ternyata yang mengingkari itu banyak, ya. Yang mengingkari iman kepada hari akhir ini banyak. Kalau iman kepada Allah adanya Rabb, mengakui semua. Tapi iman kepada hari akhir ini lebih banyak yang mengingkari, artinya sedikit ya yang percaya. Termasuk kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga diragukan sebagai nabi terakhir. Padahal beliau sebagai penutup para nabi. Yang antara diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu dengan hari kiamat diibaratkan dalam hadis itu seperti apa? Jari tengah dengan jari telunjuk. Maknanya apa? Sangat dekat jarak diutusnya Nabi, ya, dengan datangnya hari kiamat itu seperti permisalannya lah jari tengah dan jari telunjuk. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, ya. Beliau, aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan isyarat dua jarinya begini, nah, dengan jari tengah dan telunjuk aku diutus, dengan jarak antara saat aku diutus dengan hari kiamat memberi isyarat sekian. Berarti apa? Kita ini sudah jelas berada di akhir zaman. Umur Islam berapa kalau hitungan hijriah, ya, bahwa 1446. Coba. Nabi saat itu sudah diumpamakan dekatnya jaraknya segitu. Apalagi sekarang. Lalu kita bahas kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam saja, nggak lama. Bila umur kita katakanlah 60 tahun, dan ternyata 60 tahun itu dipakai secara kesehatan, tidurnya 7-8 jam, artinya sepertiganya tidur. Sisa berapa? 2/3, 40 tahun dipotong sebelum balik, tidak dihitung. Belum terbebani taklid, main-main, ya. Coba sedikit. Karena nanti bulan Ramadan, ya, amal-amal dilipat gandakan, diantaranya hikmahnya itu umur yang kita gunakan ibadah itu sangat sedikit. Alhamdulillah, beliau juga, ya, pengumpul Bani Adam di akhirat. Nabi kita itu sebagai pemimpinnya, ya, di mana beliau diberi gelar apa? Al-Muqaffa, ya. Karena itu maka beliau pasti, pemimpin pasti briefing lah, ya, yang bawa, ya, apa namanya, memberikan apa, instruksi, pengarahan, jelas itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW ditetapkan sebagai pemimpin. Beliau menjelaskan secara rinci, detail keadaan di akhirat. Ya, sudah tahu kan? Di antaranya peristiwa apa yang kemarin baru kita kaji? Isra wal Mi'raj. Rasulullah menengok sebelah kanan surga, menengok sebelah kiri siksa neraka. Itulah gambaran nanti di antaranya keimanan kepada hari akhir itu ada surga dan neraka. Ini kita bahas hari pembalasan, hari kebangkitan. Ya.
Jelas ya, paham? Bahwa keimanan kepada Allah semua oke. Keimanan kepada hari akhir ternyata sedikit yang mengimani ya. Di sini kemudian orang-orang yang menuhankan akal, nah ini bermasalah ini ya, akan kemudian dia menganggap kehidupan itu selesai di dunia. Di dunia disebut orang ateis, ya, tidak bertuhan. Pasti dia dunia ini dunia saja, selesai mati sudah. Begitu keyakinannya orang yang ateis, tidak bertuhan. Bahkan orang-orang yang menuhankan akalnya, dia berkeyakinan ya dengan filsafat ketuhanan yang keliru, sering kemudian menuntut pembuktian, suruh buktikan kalau ada akhirat. Begitu. Ya, memang beragama ini konsep dasarnya apa? Beriman sebelum melihat. Memang begitu. Gaib, perkara-perkara ini bagian daripada keimanan kepada hal yang gaib. Memang begitulah beragama. Tidak langsung kemudian yang tidak bisa dibuktikan secara empiris menurut ilmu pengetahuan langsung itu tidak ada. Hal-hal yang metafisika, hal-hal yang gaib kita dapat rasakan ya dengan keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Anda percaya enggak itu ada listrik? Arus. Hah? Percaya deh. Mana buktinya arusnya? Kok bisa muter kipas? Coba tangan masukin colokannya. Seru enggak? Haruskah begitu? Kita baru percaya adanya Allah. Afala ta'qilun. Afala yatafakkarun, enggak berpikir, enggak berakal. Ya, iman kepada hari akhir, ada siksa, ada pahala, ya. Itulah kemudian manusia harus berupaya selamat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia syarat untuk bisa wa fil akhirati hasanah. Tidak mungkin baik di akhiratnya kalau dunianya tidak baik. Jembatan menuju akhirat ya dunia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fima tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Surat Al-A'raf ayat 24 sampai 25. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari penghidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Alhamdulillah, ayat yang lain, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Yunus berkata, ya Rabbu,
beri tangguhlah, pending ya, minta dipanjangkan umur. Aku sampai hari mereka dibangkitkan tuh. Ya. Iblis pun sudah meminta umurnya dipanjangkan, ditangguhkan kematiannya sampai kapan? Hari dibangkitkan. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ngeri ini, iblisnya umurnya dipanjangkan supaya terus bisa menggoda manusia. Sampai kapan? Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Surat Sad ayat 79 sampai 80. Tadi Allah terang benderang ya, dalil nas Al-Qur'an telah mengabarkan, menetapkan adanya hari kebangkitan. Ya, nanti akan dibangkitkan. Ayat yang lain, wallahu takum minal ardi nabatan summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Surat Nuh. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah nih. Allahu ambatakum. Kita dicipta dari tanah. Ya. Mil dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian Allah mengembalikan kamu, summa yu'idukum fiha. Balikkan kita kemana? Ke dalam tanah. Mati kita dikubur, dikembalikan ke tanah. Lalu kemudian wa yukhrijukum ikhraja. Nanti Allah Subhanahu wa taala keluarkan lagi tuh. Di mananya Pak? Dihidupkan, dibangkitkan kembali. Itulah hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Di sini Nabi Ibrahim berharap atau menginginkan dan sekaligus menerangkan pastinya hari kiamat. Hari Allah Nabi Musa alaihissalam juga beliau bermunajat, berdoa kepada Allah, innas sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Surat Toha. Tadi surat Asy-Syu'ara ayat 82, surat Toha ayat 15 sampai 16. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan. Di waktunya Bang, pasti kiamat itu, tapi waktu terjadinya dirahasiakan. Tanggalnya, bulan tahunnya dirahasiakan. Agar apa? Supaya tiap-tiap diri itu dibalas, dengan apa yang ia usahakan. Tentu saja kalau tahu kiamat kapan, orang akan bertobat, maka dirahasiakan. Termasuk kematiannya kapan pun itu juga sama, dirahasiakan, oleh Allah. Tidak ada penjelasan kepastian, Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh yang tidak beriman kepadanya dan oleh yang
mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu binasa. Allah juga memberitakan ya tentang penghuni nar. Nama lain dari apa? Nah, neraka, nar. Tatkala para malaikat penjaga nar ya, itu tanya ya, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Surat Zumar ayat 71. Apakah belum pernah datang kepadamu? Siapa yang nanya nih? Malaikat coba. Rasul. Malaikat itu nanya, penghuni neraka apa enggak datang nabi? Yo. Rasul. Kalau sudah tidak ada nabi rasul, ulama, para ustaz, para dai, mubaligh, apa enggak datang? Di antaramu yang kemudian membacakan yatsluna 'alaikum ayati rabbikum, yang ngajarin jelaskan ayat-ayat Allah Al-Qur'an ya, yang juga memperingatkanmu ya akan adanya pertemuan itu. Apa ya Allah? Wa yunzirunakum liqa'a. Ini ada perjumpaan, liqa itu berjumpa dengan Allah. Main-main itu pertemuan dengan Allah. Maka mereka menjawab benar. Ya, mereka ngakui ya, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap siapa? Alal kafirin, terhadap mereka orang-orang kafir. Tidak guna lagi, sudah ketok palu ya, sudah ditetapkan azab. Jadi Allah ya, demikian pengakuan orang-orang kafir yang telah menghuni jahanam, bahwa para rasul telah memberi mereka peringatan. Jadi dengan kasih sayang Allah itu memerintahkan ibadah, menuntut hambanya kemudian beribadah dan meninggalkan larangan. Tidak dibiarkan begitu saja. Allah mengirim rasul, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian rasul itu mengajarkan kita, kemudian rasul itu menjadi apa? Pemberi basiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan ya. Kabar gembira surga bagi siapa yang beriman dan beramal soleh, dan peringatan siksa bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Hadirin Allah, di antara dalil ya Al-Quran tentang adanya hari kiamat itu kita dapati surat Yasin tuh. Ya, surat Yasin ayat 78 itu juga dalil adanya hari kiamat. Wadul balana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang ya, wa hiya ramim, yang itu sudah hancur ya. Allah, kalaupun orang yang paling fasih ya, serta paling berkemampuan membuat untayan kata-kata indah ya, berkehendak untuk membuat yang lebih baik dari hujjah Al-Quran ini atau yang semisalnya dengan lafaz-lafaz yang menyerupainya dalam kepadatan maknanya, peletakan dalil-dalilnya serta kebenaran alasan-alasannya,
Kalau ia ingin melakukan itu, apa jawabnya? Pasti ia tidak akan mampu membuat Al-Quran. Itu tadi bahasanya tadi. Darabahu lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idoma wa hiya enggak ada. Enggak akan mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka ya firman-Nya ini dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh orang ateis ya. Orang yang tak mengakui adanya Tuhan langsung disertai jawabannya nih. Ya. Dalam firman-Nya, dan dia lupa akan kejadiannya. Dan dia lupa akan kejadiannya ini sudah terkandung jawaban yang cukup ya. Di dalamnya terkandung jawaban yang cukup. Allah telah menegakkan hujjah ya, atasnya dan menghilangkan kerancuan ya. Meskipun misalnya Allah tak menekankan kembali dan menguatkan hujjahnya. Kul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang awwala marrah, yang pertama kali. Surah Yasin ayat 79. Kemampuan Allah ya memulai ciptaannya dijadikannya hujjah bahwa dia mampu mengulanginya. Allah itu ya. Jadi diciptakan, dimatikan, diulangi lagi. Oh, dari awal pun ya nggak ada masalah, apalagi mengulangi. Kalau kita pahami secara sederhana ya, dibuat dari awal aja Allah pasti mampu, apalagi mengulangi kembali setelah dimatikan kemudian dihidupkan. Itu poinnya. Yang ini menjadi dalil bahwa adanya hari kebangkitan tadi itu, ya, hari kiamat, hari pembalasan. Dan kemampuan Allah untuk menciptakan yang pertama kali dijadikan hujah bahwa dia mampu menciptakan tentu saja untuk yang kedua kali dan seterusnya. Maka ini orang yang berakal ini otomatis, kata beliau ya. Dan kita pakai ini ditegaskan secara otomatis niscaya akan mengetahui bahwa kalau dia mampu menciptakan ini, pasti dia bisa menciptakan yang itu otomatis. Karena kalau untuk mencipta yang kedua kali dia tidak mampu, tentunya untuk mencipta yang pertama kali lebih tidak mampu ini kalau dilogikakan. Manakala menciptakan sesuatu yang mengharuskan si pencipta untuk menguasai ciptaannya dan mengetahui seluk-beluknya. Maka Allah menambahkan dalam firman-Nya, wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk semuanya ya. Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala seluk-beluk dan rincian detail-detail ciptaannya. Yang pertama, materi-materinya dan gambaran-gambaran bentuknya. Demikian juga dengan penciptaannya yang kedua. Otomatis kalau Allah itu maha sempurna ilmunya dan mumpuni kekuasaannya, kenapa dia tidak mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang telah berserakan? Dia pasti mampu jawabannya ya. Lalu Allah kemudian memperteguh kembali urusannya dengan hujah yang kokoh ya, dengan dalil yang kuat, alasan yang gamblang yang meliputi jawaban pertanyaan orang ateis tadi ya. Tulang belulang kalau telah hancur luluh materinya secara alami akan kembali menjadi dingin dan kering, sedangkan kehidupan itu membutuhkan materi dan penopang yang secara alami panas tapi lembab
yang menunjukkan bahwa ia akan kembali hidup. Dalam ayat itu terdapat dalil secara sekaligus jawaban. Alladzi ja'ala lakum minas syajari akhdari naran fa idza antum minhu tujidun. Ya Rabb, yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Allah ya telah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan unsur ya yang demikian sangat panas dan kering dari pohon hijau yang penuh ya yang penuh dengan kelembapan dan unsur-unsurnya yang dingin. Maka zat yang mampu mengeluarkan sesuatu dari materi yang bersifat kebalikan dengannya, yang semua materi dan unsur ciptaannya tunduk kepadanya dan tidak menyeleweng dari kehendaknya, dialah zat yang mampu ya melakukan perbuatan yang diingkari dan disangkal oleh orang kafir itu, yaitu menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur lebur. Jadi orang kafir itu nggak percaya gitu ya. Dan Allah membuktikannya. Kemudian Allah lebih menguatkan lagi dengan pemberian contoh. Ya. Apa itu? Contoh yang lebih besar. Untuk sesuatu yang lebih kecil dan remeh, sesungguhnya setiap orang berakal akan mengerti bahwa bila dia menguasai yang besar dan lebih agung untuk menghadapi yang lebih kecil dan remeh, tentunya dia jauh lebih mampu. Ya Allah jauh lebih kuasa. Kalau seseorang mampu mengangkut satu karung, namun ternyata hanya mengangkat satu ukiah ya sepertiga on, tentu dia lebih mampu lagi mengangkat yang lebih kecil. Allah berfirman, "Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum." Dan tidaklah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa ya menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur. Ya, benar jawabannya, Allah kuasa dan Allah dialah yang Maha Pencipta ya dan lagi Maha mengetahui. Jadi ya dalil-dalil ya dari ayat terang ya menjelaskan proses adanya kebangkitan. Meskipun tulang belulang itu hancur, kemudian nanti akan diutuhkan ya, dibangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa sebagai pencipta langit dan bumi yang luar biasa, ukuran bumi ini begitu luas, langit bumi ini begitu menakjubkan bentuk ciptaannya. Tentu ya Allah lebih mampu sekedar mengumpulkan, menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Ini poinnya, keyakinan akidah kita tentang kemampuan ya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Oh, ya jelas. Langit isinya coba, bumi seluas ini jelas lebih besar daripada sekedar menciptakan manusia. Ya, akal kita pasti ya, akal sehat kita menerima ya, meyakini ya, mengimani, mempercayai nanti akan dibangkitkan, akan bisa kembali lagi ya. Tulang belulang jasad yang hancur itu akan bisa Allah kembalikan ya. Semuanya ya, tidak mungkin ya Allah istilahnya tidak mampu, mustahil ya. Allah mempertegas lagi dan memberikan penjelasan lainnya. Allah
melakukan semua ini tidak sebagaimana yang dilakukan selainnya, yaitu dengan menggunakan alat-alat, nggak perlu alat ya, nggak kayak pikiran tukang buat, enggak. Dengan susah payah enggak, Allah nggak sulit. Artinya apa? Masing-masing tak mungkin bekerja sendirian yang membutuhkan alat-alat dan perangkat tertentu. Namun bagi Allah enggak. Dengan kun fayakunnya maka kemudian jadi. Ya, apa yang kemudian Allah kehendaki akan terwujud. Wa ilaihi turja'un, dan pastinya kepada Allah kita akan dikembalikan. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Hajj ayat 5. Hei manusia, jika kamu dalam keraguan, yang ragu ya, manusia yang ragu kalau nanti Allah bangkitkan kembali, kemudian Allah jawab di sini ya, siapa yang ragu tentang kebangkitan ya hari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani ya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang di alam yang ada di dalam kubur. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Allah juga menceritakan kisah Ashabul Kahfi ya, tatkala Allah membiarkan mereka tertidur ya, selama 309 tahun ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali. Wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, wa'dallahi haq, dan bahwa kedatangan hari kiamat, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, tidak ada keraguan tentang adanya akan datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.